Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 214110401091. Izin menyetorkan jawaban dari UAS Pengembangan Kurikulum 3 MPIA dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nur Halim SPD MPD. Pertama, yakni jelaskan perbedaan mendasar antara kurikulum Merdeka Belajar dan juga kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka Belajar sendiri yaitu merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Untuk penerapan kurikulum Merdeka ini bersifat opsional, sehingga untuk setiap sekolah ini berwenang untuk mempunyai pilihan untuk diterapkan di lembaga sekolahannya ataupun juga tidak. Sementara untuk kurikulum 2013 sendiri sudah berlaku sejak tahun 2013 dengan diterapkan di berbagai satuan pendidikan dan juga telah memenuhi standar nasional. Untuk kurikulum 2013 sendiri dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan juga standar nasional pendidikan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka Belajar ini menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Untuk jam pelajaran sendiri, yakni untuk kurikulum 2013 diatur dengan sistem per minggu, sedangkan untuk kurikulum Merdeka Belajar sendiri ini dengan per tahun. Untuk alokasi waktu pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar yakni lebih fleksibel daripada kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Untuk kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan juga aspek perilaku. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka Belajar sendiri lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Untuk nomor 2, jelaskan perbedaan mendasar antara RPP dan juga modul ajar. Yang harus kita ketahui tentang modul ajar itu sama seperti rencana pembelajaran atau biasa disebut RPP. Namun untuk membedakan antara ini kita bisa dilengkapi untuk berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan juga asesmen untuk mengecek bagaimana siswa tersebut mencapai tujuan ataupun tidak, seperti itu. Untuk modul ajar sendiri ini merupakan sejumlah alat ataupun sarana media ataupun metode petunjuk dan juga pedoman yang telah dirancang secara sistematis sebelumnya, bertujuan untuk menarik peserta didik itu paham akan apa yang diajarkan. Sedangkan untuk modul ajar ini implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP itu adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar di dalam kelas sesuai dengan standar kompetensi dan juga standar kompetensi dasar pada hari di mana guru tersebut menyampaikan pelajarannya. Untuk RPP sendiri ini merupakan berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan ataupun proyeksi yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung. Kemungkinan untuk pelaksanaan pembelajaran sendiri itu sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran ini bersifat situasional ataupun menyesuaikan situasi. Jadi apabila perencanaan tersebut disusun secara matang dan juga sudah mantap gitulah, proses dan hasil pembelajaran itu tidak akan jauh dari perkiraan, seperti itu. Lanjut untuk nomor 3, bagaimana cara mendesain modul ajar berbasis moderasi beragama. Menurut saya pembelajaran pendidikan agama Islam itu berbasis moderasi beragama di era digital sangat penting. Moderasi dapat ditanamkan melalui kurikulum
yang ditinjau dari perangkat pembelajaran seperti RPP dan materi pembelajaran yang mengedepankan rasa cinta terhadap tanah air terkhususnya dan juga bangsa. Sedangkan itu untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, terus tidak mengandung unsur radikalisme dan juga unsur kekerasan yang di dalamnya tersebut dapat menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Kemudian untuk pendidik sendiri ataupun guru yang memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang luas tentang Islam, Islam yang rahmatan lil alamin ini dapat menghargai perbedaan ataupun menghargai saling toleransi seperti itu. Untuk selanjutnya, implementasi moderasi beragama dalam penerapan ini modul ajar, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode, tapi terfokus pada metode diskusi, studi kasus, sosiodrama, dan juga pemutaran film mengenai moderasi beragama. Yang terakhir yaitu melalui lingkungan pendidikan yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah terutamanya. Dengan demikian, pembelajaran moderasi beragama pada modul ajar bisa mengedepankan nilai-nilai keberagaman, menghargai orang lain atau toleransi tersebut, menghargai pendapat orang lain dan juga tidak egois, dan toleransi akan dengan mudah disampaikan seperti itu. Lanjut untuk nomor 4, ya ini salah satu persoalan yang sering dialami saat pengembangan kurikulum di madrasah dan langkah apakah untuk mengatasinya seperti itu. Jadi saya memiliki sebuah jawaban di mana persoalan tersebut agar bisa diselesaikan seperti itu. Kita ambil poin yang pertama, untuk dari guru sendiri itu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum yang disebabkan beberapa hal, yaitu kurangnya waktu, kurangnya kesesuaian pendapat, dan juga kerjasama antar guru maupun kepala sekolah, administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Dan yang kedua, ini untuk pengembangan kurikulum dari masyarakat itu perlu adanya dukungan baik dari pembiayaan maupun juga pemberian feedback umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Dan untuk masyarakat sendiri itu merupakan sebuah input dari sekolahan yang dengan adanya dukungan dari masyarakat ini sekolah mampu mengedepankan program yang telah dilakukannya sebagai bentuk dari dukungan timbal balik sekolah dengan masyarakat seperti itu. Jadi adanya dukungan ini juga sebagai langkah untuk penyelesaian masalah, untuk menyelesaikan perkembangan kurikulum tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.